Assalamualaikum Pak Pras. Waalaikumsalam Mas. Lagi di mana Pak Pras? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Ini karena jam saya ada jadwal ya ini di lapangan Mas saya Mas. Baik, siap. Mohon izin meminta waktunya sebentar Pak. Oke siap Mas. Saya coba kontak yang lainnya. Jadi kan rencana itu turnamen sudah ada jadwalnya ya Pak Pras. Ya anjir. Cuman ini pada prinsipnya saya pribadi itu kan membawa nama SMA. Jadi Ya, paling saya ngajak Pak Pras ini di belakang layar saja Pak, seperti itu. siap. Ya nggak apa-apa Mas. Jadi kita kembalikan ke guru olahraganya saja seperti itu Iya. karena Oke. kalau saya pribadi kurang kurang klop terkait antar desa itu karena riskan cedera kemudian Iya kasar betul. Betul. gitu. Jadi mohon izin koreksi kalau misalkan komitmen kita sama teman-teman di Bandung ini kurang berkenan seperti itu Pak Pras, kira-kira mohon petunjuk. Iya, oke Mas. Iya. Ya memang untuk usia rata-rata pemain kita kan ada di usia 17-18 tahun ke bawah kan, Mas. Betul, betul. Memang kita bermain di level senior yang memang masih agak riskan untuk mereka, Betul kecuali sekali. Betul. untuk pemain-pemain yang secara pemahaman permainan dan teknik individunya mungkin udah agak mateng gitu. Jadi maksudnya Nggak apa-apa buat pengalaman anak-anak, hanya nanti kita berikan semacam nopo rambu-rambu lah bermainnya harus seperti baik, apa. baik. Apalagi saya lihat kemarin kan lapangan Desa Waluyo itu secara ukuran tergolong lebih kecil. Lebih kecil, betul. Ya, semakin kecil lapangannya artinya potensi benturan itu semakin besar. Baik. Anak kita masih butuh jam latihan dan jam uji coba dengan tim-tim yang selevel dulu, Mas. Betul, betul. Jadi, Betul. paling tidak kita mungkin lebih baik agendanya bisa uji coba dengan antar sekolah mungkin seperti itu, Mas. Nah, ini yang saya ingin coba sampaikan di pertemuan ini, Pak Pras. Jadi Iya. sejatinya kan setidaknya saya pengennya sih OSIS-nya aktif, kemudian minimal ada liga antar kelas lah, Pak. Seperti itu. Iya. Jadi saya sama Mas Ilham kemudian dari Bandung ini setidaknya bisa support lah kalau antar kelas, kemudian mungkin terkait lapangan nanti finalnya di mana kita bisa support seperti itu. Tapi kalau pada prinsipnya hanya mengandalkan ini anak tolong dilatih, kayaknya ke depan kurang maksimal seperti itu Pak Pras. Jadi Iya. mending kita lihat mereka membangun jaringan dulu seperti itu. Sama teman juga kayaknya kemarin yang pertemuan kedua yang hadir yang 15 anak juga saya hitung nggak full ya Pak. 17 anak, Mas. Dan menurut keterangan anak-anak memang ada kegiatan di sekolah. Untuk kelas berapanya saya lupa itu, sehingga enggak ada beberapa juga yang karena yang berasal dari Desa Waluyo ikut kerja bakti di lab. Info dari anak-anak seperti itu kemarin, Mas. Betul betul kayaknya kelas 10 Pak ya si Mas Diki konfirmasi. Tapi semangat latihan nggak Pak Pras mereka itu? Kalau saya lihat secara semangat anak-anak di lapangan antusias, Mas. Dan mereka saya lihat punya kemauan untuk belajar gitu. Artinya ketika saya memberikan materi, mereka juga betul-betul memperhatikan gitu. Ketika mereka menjalankan materi pun benar-benar memang maksimal. Karena mereka nggak setengah-setengah gitu. Tidak ada
gestur yang memperlihatkan mereka kalau bahasa Jawanya itu aras-arasen gitu. Betul, Enggak, betul. mereka di lapangan itu betul-betul semangat ketika berlatih. Baik, baik. Nah, ini sebetulnya kan catatan penting lah untuk misalkan Iya. kita sendiri kerja di sini itu nambah semangat biar manfaat di kampungnya itu lebih kelihatan lagi. Cuman kalau nantinya memang anaknya nggak respect, kemudian tidak menjaga apa fasilitas yang sudah dikasih, kan kita juga jadi pertimbangan juga. Mungkin seperti itu Pak Pras. Tapi kalau memang mereka semangat luar biasa lah. Mungkin salah satu catatan pentingnya peralatan latihan, Mas, Baik, yang kita masih harus beberapa peralatan yang harus segera diadakan. Salah satu contohnya rompi kan itu betul, betul. Sudah ready sih Pak Rompi, insya Allah udah. sekali ini. Marker sama kun mungkin 3 item itu sementara juga bisa sangat mendukung efektivitas latihan. Sementara ini kan belum Baik, ada rompi. Ketika kita game kan kesulitan betul, betul, untuk membedakan mana lawan mana kawan gitu. betul. Oke Pak, kita catat. Selain itu misalkan ada yang perlu disampaikan aja Pak Pras. Jadi biar saya dan teman-teman minimal mencatat, terutama karena berjalannya program ini kan tergantung dari kerjaan kita di Bandung seperti itu. Jadi karena setidaknya ke depan itu sebetulnya ada semacam impact yang positif buat perekonomian juga lah di daerah saya di Waluyo, terutama mungkin terkait turnamen-turnamen yang pada prinsipnya tidak menghilangkan poin-poin kelompok umur yang harus dijaga, kemudian jenjang nantinya harus latihan konsistennya, kemudian kan hubungannya nantinya terkait lapangan juga. Misalkan di sana ada orang jemur, nah itu apakah pihak desa support tanpa harus mengusir yang jemur, itu kan sebetulnya kan bisa diatur jadwal. Kira-kira seperti itu Pak Pras mungkin. Ya. Iya. Mungkin kalau dari saya pertama yang jelas secara jam latihan anak-anak tidak cukup untuk usia 17 tahun 18 tahun, tidak cukup hanya seminggu sekali, Mas. Baik. Baik. Ya itu yang paling penting, mereka minimal melakukan latihan 3 minggu sekali gitu. Cukup. Maaf, 3 kali dalam seminggu. 3 kali dalam seminggu. Ya, dengan satu sesi game 4 kali berarti dengan sesi game. Itu idealnya seperti itu, Mas. Baik. Nggak perlu nanti tapi karena kendala waktu sekolah mungkin dan lain sebagainya dan Betul. apa yang menjadi misi jenengan mungkin kan hanya untuk pengembangan SDM-nya, tapi kalau untuk peningkatan secara kemampuan teknisnya, pertemuan latihan 1 kali 1 minggu itu belum mencukupi untuk meningkatkan progres peningkatan kemampuan mereka, Mas. Baik. Gitu. Baik Pak Pras. Jadi mungkin sebetulnya ini saya masih menunggu juga nih dari pihak sekolah, karena yang pertama nanti saya tentunya habis pertemuan ini meminta Pak Pras untuk minimal ada program latihannya itu seperti apa Pak Pras untuk 2024. Misalkan selama 1 bulan ini saya masukkan dari Pak Pras, kemudian terkait programnya disusun, nah masuk ke saya menyesuaikan terkait anggarannya Pak Pras seperti itu. Nah dari kalau sudah sesuai bisa diakomodir semua, saya sampaikan ke sekolah terkait memang jadwalnya di sana. Kemudian tentunya kan hubungannya tadi sama prasarana juga Pak. Jadi karena nantinya prasarana yang buat latihan ini yang pertama mau disimpan di sekolah atau mau di tempat kita yang sudah kita sediakan. Jadi seperti itu. Jadi pada dasarnya bila mana nanti perlengkapan ini selama 1 tahun itu masih bisa dipakai, bisa diturunkan sama yang lainnya, jadi tidak harus dibawa pulang. Kira-kira seperti itu ya Pak Pras.
Ya, ya. Iya. Jadi bisa berkelanjutan. Kalau misalkan ini Pak Pras itu yang dari di luar 15 anak itu kan kemarin masukan dari sekolah juga. Kira-kira lebih baik atau memang sama yang tambahan 15 anak itu yang nantinya akan menggantikan program 15 anak yang awal pertama itu Pak Pras? Mohon informasinya coba Pak Pras. Kalau secara umum ada beberapa yang secara kemampuan mereka lebih baik, Mas. Ada yang kelas 2007 bahkan saya lihat sangat potensi anaknya. Baru kelas berapa berarti kalau SMA itu kelas 10 Pak Kelas kalau 10. saya kan. Kelas 10 Ya, ya. satu orang itu. Tapi saya lihat beberapa anak juga lebih baik, ada yang lebih baik, ada yang sama dengan pemain-pemain yang kemarin juga ada. Baik. Ya. Seperti itu Mas. Jadi kita nggak bisa kemarin saya lihat tidak bisa dianggap lebih baik semua, dianggap lebih buruk semua, enggak, karena ada beberapa yang lebih baik, ada beberapa yang memang kualitasnya sama, dan ada beberapa yang kualitasnya yang masih perlu banyak perbaikan. Nah ini kira-kira misalkan 1 tahun nih Pak, 1 tahun kita program seperti ini, kemudian Ya. tentunya kita kan sebenarnya kontak ke SMK Ambal kita juga udah masuk ke sana. Jadi Iya. untuk menambah porsi, cuman kendalanya yang terakhir informasi dari pihak sekolah adalah eh, banyak ceweknya daripada cowoknya. Cuman di tahun Iya. ajaran yang sekarang saya belum ada konfirmasi lagi. Tapi Ya. yang mendekati jelas kegiatan kita share. Kemudian ke SMA Klirung juga kita coba share, bahkan sampai dikasih kontak wakanya. Cuman ya itu belum ada respon juga karena tentunya program ini kan eh, baru pertama kali lah Pak Pras. Jadi sejatinya mungkin dari sekolah juga mungkin sudah punya program sendiri, kemudian eh, dampaknya seperti apa kan kita juga belum belum bisa sharing secara nyata lah seperti itu. Makanya nanti saya mohon petunjuk dari Pak Pras kira-kira apakah 1 tahun ini nantinya kita bisa menilai dari misalkan 15 anak atau 30 anak ini ternyata hanya tentunya kan nantinya bila mana saya sudah komunikasi misalkan sama sekolah lain misalkan SMA 2 atau mana untuk sparring, saya dari 30 ini saya meminta Pak Pras untuk mengkerucutkan. Jadi misalkan Iya. 22 atau memang standarnya aturannya berapa itu mungkin seperti itulah. Kira-kira pertimbangan itu bagaimana Pak Pras? Menurut Pak Pras sendiri. Ya Mas, kalau tadi sudah saya sampaikan, kita kembali ke tujuan kita dulu Mas. Baik. Targetnya mau apa dulu? Kalau kita target untuk peningkatan kemampuan bersepak bola anak-anak, satu, kita butuh waktu latihan yang lebih. Betul. Ya Tapi tadi. kalau memang target kita memberikan kegiatan yang positif untuk anak-anak, saya rasa apa yang jadi misi dari panjenengan dan teman-teman sudah jalan dengan baik dan bisa dipertahankan itu. Dan berkaitan dengan pengerucutan pemain, saya sendiri sepakat seperti itu karena otomatis dengan jumlah pemain yang lebih banyak, tingkat kebutuhan nanti peralatan dan lain sebagainya, pembagian pemain dan pembagian waktu latihan, efektivitas latihan kan menjadi berkurang Betul. karena kemampuan anak-anak kan berbeda levelnya. Nah itu yang kalau saya harus melatih sendiri memberikan 2 level materi latihan yang berbeda kan tentu akan kesulitan Mas. Betul. Ketika kita mengumpulkan anak-anak yang levelnya sama atau mendekati gitu, itu dengan satu program yang sama mungkin bisa berjalan.
lebih efektif gitu Pak. Untuk kedepannya mungkin lebih baik memang kita kerucutkan mereka yang memang saat ini kelihatan potensial di sepak bola, sementara yang belum mungkin nanti dikembalikan ke sekolah dan diarahkan untuk mengikuti kegiatan yang lain, sehingga untuk efektivitas latihan jauh lebih bisa berjalan gitu Mas. Baik. Nah ini yang hal-hal seperti ini kan tentunya untuk 1 tahun ke depan lah Pak Pras, yang Ya, kita J. coba untuk terkait misalkan secara teknik lah. Jadi nantinya kalau kita sudah komunikasi bagus, taruhlah dengan Ziko, ternyata di 5-0 terus, 10-0 terus, sebenarnya itu kan kasihan Pak Prasnya juga nantinya. Saya prinsipnya itu, jadi biar biar ada motivasi juga lah seperti itu terjaga terus, bukan kita pribadi dan teman-teman yang ibaratnya dari Bandung, tapi Pak Pras juga. Selamat siang Pak Agus, masih ada kegiatan? Ini berbarengan dengan kegiatan pramuka sehingga saya tadi agak ragu mau pakai baju pramuka apa baju ini, tapi apa sih? Iya, nggak apa-apa Pak. Oke. Baru mulai kegiatan pramukanya atau bagaimana Pak Agus? Atau Ini baru mulai 10 menit yang lalu. baik. Jadi sambil ini mungkin saya mulai saja ya Pak Agus, mohon izin. Jadi di sini sudah ada Mas Ilham dari kantor, kemudian ada Mas Lutfi, kemudian Mas Rais, kemudian ada Pak Pras, beliau yang selama ini mendampingi anak-anak untuk latihan seperti itu. Jadi pada prinsipnya kita akan mencoba untuk evaluasi Pak Pras dengan Pak Agus terkait kegiatan yang sudah berjalan 2 kali pertemuan, kemudian untuk menindaklanjuti terkait apa yang mungkin bisa lebih baik, dan tentunya saya sendiri sama teman-teman dari Bandung tidak anti kritik Pak, seperti itu. Jadi tidak murni apa yang kita lakukan ini nantinya dirubah atau mungkin dilakukan evaluasi menyeluruh oleh pihak sekolah karena dampak-dampak yang mungkin kurang efektif atau mungkin memang tidak berdampak yang sangat baik buat anak-anak, mungkin itu Pak pada prinsipnya. Kita akan coba untuk sampaikan beberapa hal evaluasi yang mohon izin saya akan coba share. Kegiatan ini selama 2 hari adalah proses untuk kalian agar memiliki nilai kepramukaan ini kalian ditempa agar memiliki kedewasaan, memiliki kepribadian, memiliki pengalaman bagaimana berdiskusi, bagaimana bekerja sama. Sudah terlihat ya Pak Pras, Pak Agus, Mas Ilham. Ya. Ya. Jadi apa yang kita sampaikan, yang pertama saya coba untuk mengevaluasi sesuai dengan apa yang kita terima. Pertama dari masukan dari Pak Budi, kemudian masukan dari Pak Agus juga, yang tentunya ada beberapa poin yang memang nyata dilakukan oleh Pak Pras terkait kedekatan dengan anak-anak. Kemudian nanti di sesi yang berikutnya akan disampaikan harapan atau masukan dari tim kantor Mas Ilham terkait, tentunya kita tidak hanya berbicara terkait sepak bola yang tentunya dari 15 anak ini yang di 2024 kita berharap akan berganti generasi, itu di 15 anak awal ini bisa ikut program kita yang ke tahap selanjutnya untuk bisa berkarir di Bandung seperti itu dengan kita.
Tapi sebelum mereka benar-benar ikut dengan kita, ini tentunya saya sampaikan bahwasanya muara anak ini kita ambil Pak Pras untuk melakukan pendampingan terkait tekniknya itu sebagai modal awal atau kita coba untuk berkomunikasi dengan sekolah bahwasanya kita sendiri di Bandung ini benar-benar membutuhkan sumber daya yang berkualitas, tapi diutamakan itu terkait komitmen dan disiplinnya, intinya itu. Jadi di kesempatan ini saya coba untuk mengevaluasi beberapa hasil yang kita awal sudah masukkan terkait beasiswa ini. Jadi nantinya beasiswa ini tidak hanya berawal di sekolah, kemudian anak ini nantinya tidak kita monitor, sejatinya akan menjadi komunikasi yang panjang lah. Jadi ke depan. Jadi contoh hal pentingnya misalkan sekarang Pak Pras ini melakukan ada lisensi kepelatihan, apakah dari 15 anak ini ke depan bisa ikut untuk mengambil lisensi juga, yang tentunya dampaknya akan menambah jumlah pelatih yang berlisensi atau berpengalaman lah terkait aturan-aturan. Jadi terkait misalkan keberhasilan pada saat melatih bagi kita sendiri dengan teman-teman yang di Bandung tidak terlalu memperpentingkan itulah, tapi bagaimana anak-anak ini nantinya punya dasar bahwa sesuatu itu harus profesional, kemudian harus berkomitmen, kemudian mempunyai tujuan yang jelas dengan jalan juga yang jelas seperti itu. Jadi di sini dari awal kita sudah sampaikan, kita berterima kasih banyak kepada SMA Negeri 1 Bulus Lantrem sudah diperkenankan untuk ikut, kemudian sampai akhirnya sampai program yang pertama terkait komunikasi, kemudian menyampaikan detail-detailnya sudah berjalan. Nah ini kita sampai tahap yang sejatinya memang ke depan bisa berkelanjutan seperti itu. Sebetulnya ke depan ini tidak hanya dengan SMA Negeri 1 Bulus Lantrem, bila mana kondisi keuangan dari perusahaan itu memang menunjang, karena ini programnya adalah CSR murni, jadi tidak ada pungutan atau tambahan dari sekolah yang nantinya bisa kita tentunya jadi catatan penting, tidak harus menambah beban biaya lah seperti itu. Nah, apakah program ini nanti bisa berkelanjutan terus di SMA Bulus? Tentunya itu jadi poin penting kita bisa berkelanjut lah seperti itu di tahun-tahun yang ke depan nantinya seperti itu. Tapi dengan jangka panjangnya program ini tentunya kita berharap ada sekolah-sekolah di lingkungan sekitar SMA Bulus juga bisa ikut dalam program ini, dengan catatan perusahaan bisa membiayai terkait operasionalnya seperti itu. Nah di sini dari awal, dari tahun 2020 akhirnya sampai terlaksana latihan, baik uji coba pertandingan juga sudah. Nah ini ada 15 anak, dari detail-detail informasi anak ini juga kita sudah dapatkan, yang tentunya dari awal tadi sampaikan tidak hanya program ini berlanjut di sekolah saja, kemudian lulus bagaimana kita coba akan tawarkan juga apakah anak ini mau bergabung dengan kita di Bandung dengan syarat mau bergabung dan berkuliah seperti itu dengan kampus atau universitas yang sudah kita tunjuk untuk memudahkan terkait pekerjaan kita juga. Kemudian program ini nantinya anak ini bisa jadi mentor di waktu yang akan datang
untuk sekolah-sekolah yang ada di Kebumen, terutama tentunya jadi markas utama adalah SMA Bulus yang jadi akar sumbunya lah seperti itu. Jadi ada Mas Theo, kemudian Mas Rizky Samsuri sampai dengan Mas Eri Prabowo dengan dipimpin Mas Diki Aribowo sebagai kapten, kemudian Mas Dimas Ardiansah yang tentunya beliau adalah OSIS. Harapan ke depan manajemen ini akan bisa diambil alih oleh OSIS sendiri. Yang informasi dari Mas Dimas ini belum dilakukan pemilihan atau ini ya kelanjutan atau mungkin periode yang terbaru ini informasinya belum ada pemilihan OSIS terbaru seperti itu. Nah ini dengan 2 latihan yang sudah berjalan, ada beberapa anak yang kemarin ini pada saat uji di lapangan Bercong ini tidak hadir karena dari anak yang sudah terpilih dari 15 anak ini ada informasi melakukan kegiatan di desa terkait persiapan turnamen yang ada di Desa Waluyo. Jadi tentunya informasi ini jangan sampai tidak tersampaikan karena akan menjadi catatan penting apakah anak ini rajin apa tidak, kemudian berkomitmen apa tidak. Mungkin itu yang nantinya ke depan informasi-informasi ketidakhadirannya, kemudian alasannya apa bisa disampaikan lebih detail karena tentunya tidak harus via telepon langsung, bisa dilakukan di beberapa hari sebelum latihan atau mungkin setelah latihan tidak hadir itu bisa disampaikan seperti itu. Jadi tidak ada miskomunikasi di waktu-waktu yang akan datang. Nah, di sini kita sudah sampaikan dari awal dan ternyata memang kita sudah menepati janji. Kita dibantu oleh Pak Pras, Coach Adi. Beliau berkenan, kemudian saya rasa berhasil menjadi panutan anak-anak dengan ketepatan waktu, kemudian kesediaan waktunya, dan tentunya memang jadwal kita sebelumnya ada 2 pertemuan yang selama 1 bulan September ini bisa dilaksanakan tapi tidak dilaksanakan karena berkenaan yang pertama itu beliau ada kegiatan lisensi seperti itu. Selamat siang Ibu Kepala, mohon izin saya lanjutkan mendahului tadi dengan Agus. Ya. Iya, tadi ada pembukaan pramuka dulu, mohon maaf. Baik. Pak. Ya. Monggo dilanjut. Baik. Jadi ini Ibu Kepala, jadi kita sudah mencoba untuk mengaplikasikan apa yang memang programnya sudah dari awal direncanakan. Jadi kita sudah berkomitmen dengan menghadirkan Pak Pras untuk mengampu atau menemani anak-anak berlatih. Kemudian di kedepannya kita coba untuk memberikan asistensi atau pendampingan Pak Pras agar memudahkan dalam memberikan program-programnya, di mana kita sudah ada Kak Hamdi, kemudian ada Kak Upo, beliau sudah berkomitmen, sudah siap, dan kemarin Kak Hamdi sudah hadir pada saat latihan kedua. Jadi yang nantinya untuk memang bisa dilanjutkan ke depan, beliau akan siap untuk mendampingi Pak Pras seperti itu. Tapi dengan syarat Pak Pras sendiri programnya bisa dijalankan seperti itu. Bila mana tidak, tentunya keputusan ada di Pak Pras kembali seperti itu. Kemudian lapangan pertandingan kita juga sudah siapkan. Tentunya di sini tidak semerta-merta kita langsung pakai, itu tidak. Kita harus menjalin komunikasi, kemudian kebersihan harus dijaga juga. Awalnya bersih, setelah latihan juga dijaga juga, jangan sampai merusak. Kemudian yang berikutnya terkait lapangan latihan yang ada di Desa Waluyo yang tentunya bisa dipakai di saat pagi hari. Tentunya ada kendala terkait penggunaan acara yang lainnya, itu saya rasa tidak jadi masalah. Yang mungkin bisa dilaksanakan latihan, karena latihan ini
dengan program dari Pak Pras sendiri kan bisa dilakukan di sekolah dengan di dalam ruangan, atau mungkin harus di area-area tempat futsal yang ada di sekolah dengan program-program yang meningkatkan kepercayaan diri, atau mungkin program-program yang tidak berat, tapi di saat pertandingan nanti kita bisa fasilitasi di lapangan yang memang difungsikan untuk latihan dan bertanding seperti itu. Tentu di sini menunggu komitmen dari kapten bisa mengakomodir teman-temannya siap untuk hadir dan melaksanakan, karena kalau kita sudah siapkan dengan baik, kita juga ibaratnya sudah bayar sewanya, kemudian tidak digunakan dengan maksimal, akan mubazir, mungkin seperti itu. Nah, ini kita sudah juga siapkan terkait tempat menyimpan fasilitas latihan lah untuk ke depan. Jadi jaraknya hanya 7 menit lah dari sekolah seperti itu. Dari lapangan juga kurang lebih tidak jauh juga. Dan terkait dokumentasi kita juga sudah bantu, yang tentunya ini menjadi nilai plus buat sekolah, bahwasanya ada program yang bisa berkolaborasi dengan pihak swasta tanpa harus mengganggu kegiatan sekolah, tanpa harus merugikan pihak guru, kemudian meragukan atau merugikan pihak sekolah juga seperti itu. Nah, ini tentunya hubungannya dengan fasilitas yang nanti kita coba untuk tambah kembali. Yang pertama kan bola kita juga sudah fasilitasi, apakah bola ini bisa difungsikan atau dimanfaatkan dari jumlah yang awal, jumlahnya masih sama untuk tahun ke depan. Kemudian terkait jersey ini tentunya apakah harus dimiliki oleh pemain yang 15 tadi, atau memang harus disimpan, jadi bisa diturunkan lagi kepada adik-adik yang nantinya akan ikut program lagi. Itu seperti itu. Jadi benar-benar berkelanjutan tanpa ada yang dirugikan seperti itu. Tentunya koreksi-koreksi yang nanti kita tidak anti kritik, silahkan dikoreksi. Kalaupun memang tidak berkenan atau apa, bisa disampaikan terkait pemilihan kepelatihan, kemudian programnya, kemudian waktunya, itu bisa dikoreksi tentunya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal seperti itu. Kalau saya pribadi sejatinya adalah saya punya orang tua di Waluyo, kemudian ibu mertua juga di dekat dari sekolah, internet di Waluyo, di rumah yang di Waluyo itu sudah dipasangkan, dan orang tua saya hanya bapak sama mama saya yang di sana, dengan nantinya saya jadikan markas lah seperti itu, Pak Pras terus Ibu Kepala. Jadi nantinya benar-benar anak-anak yang ikut program saya itu bisa memanfaatkan di situ. Dan saya juga sudah bilang sama orang tua saya, jadi fungsinya adalah memberikan nuansa senang lah, nuansa senang, kemudian nuansa rame di rumah, agar orang tua saya tidak kesepian seperti itu. Jadi nanti contoh yang sekarang sudah saya kirimkan adalah terkait beberapa barang seperti rompi untuk latihan, ya nantinya bisa diambil di tempat markas ini, yang tempat orang tua saya, yang nantinya jadi ada semacam nilai positif buat pribadi saya lah seperti itu. Karena dengan banyak dampak yang luar biasa, tentunya kita sendiri tidak munafik, semua itu butuh biaya. Dan kita di Bandung sama kawan-kawan, ada Mas Ilham, Mas Rais, Mas Lutfi, ini semangat untuk bekerja, untuk menyisakan hasil dari kita untuk memfasilitasi seperti itu. Kira-kira itu tujuannya. Jadi tidak ditutup kemungkinan anak-anak nantinya bila mana yang jauh memang sekolah di SMA Bulus, kemudian memang dia jauh, dia bisa bertempat tinggal di tempat saya seperti itu, dengan tentunya komitmennya menjadi anak yang baik. Kemudian kalau dia muslim juga sholatnya harus dijaga, kira-kira seperti itulah harapan kita. Nah, ini beberapa hal yang nantinya bisa kita support. Terkait jersey kita sudah sampaikan, kemudian bola juga. Nah, sepatu, nah ini kita harapannya bisa suplai segera mungkin, dengan catatan ini itu tidak dibawa pulang seperti itu. Jadi
pada saat latihan bisa diambil, dipakai, kemudian dibersihkan, kemudian nanti bisa disimpan di sekolah atau mungkin di kantor yang sudah kita siapkan. Jadi seperti itu. Jadi tujuannya adalah turun temurun seperti itu. Jadi bila mana nanti ada yang rusak atau apa, kita bisa evaluasi. Jadi oh ternyata kita mengambil brand ini salah, jadi harus mengambil yang lebih bagus. Kemudian tentunya tidak mungkin akan rusak semua, kita akan ganti sebagian. Kalaupun rusak semua berarti kita harus mengganti semua. Dengan kita mengganti semua tentunya tidak serta-merta tanpa alasan, jadi ada penyebabnya seperti itu. Dan alat-alat latihan ini nantinya kan ada batas pemakaian lah seperti itu. Jadi mungkin bisa 1 tahun 2 tahun bisa dimanfaatkan, setelah 2 tahun kita coba ganti yang baru seperti itu. Kemudian alat peraga yang tentunya ini jadi poin-poin penting yang dari tadi sudah disampaikan sama Pras, harus segera dilengkapi untuk memudahkan pada saat latihan. Kemudian jadwal yang 1 bulan 2 kali tentunya sesuai program sehatinya bisa 1 minggu itu 3 kali. Tapi poin kita selama 1 tahun ke depan adalah terkait SDM dulu. Apakah dari 15 anak ini bisa nantinya berkontribusi untuk kegiatan kita di Bandung dengan ikut mengembangkan perusahaan kita, dengan ikut beasiswa lanjutan dengan kuliah yang ditanggung oleh perusahaan. Kemudian setelah lulus kita kembalikan lagi ke anaknya, apakah mau bergabung dengan kita atau melanjutkan di mana, kita tentunya tidak bermasalah seperti itu. Kemudian program nanti akan coba didefinisikan terkait 1 tahun ke depan itu seperti apa. Kemudian akomodasi yang tentunya bila mana ada pertandingan di luar Desa Waluyo kemudian Desa Bercong, kita coba untuk mengakomodir ke depan seperti itu. Mungkin bis atau mungkin kendaraan lain yang sekali lagi ini semua bisa berjalan bila mana perusahaan kita bisa mumpuni dengan harapan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di Kebumen, Allah memberikan kemudahan juga kepada kita semua yang ada di Bandung untuk berusaha seperti itu. Kemudian terkait konsumsi, pada saat rapat kita juga sudah fasilitasi, kemudian air minum pada saat latihan juga kita fasilitasi. Nah, berikut adalah catatan dari Pak Pras terkait laporan program latihan. Di sini saya rasa luar biasa. Jadi semua terprogram dengan baik, kemudian terdata pemainnya siapa saja, dan tentunya ini ada 31 anak yang ke depan di 2024 mungkin hanya 15 anak lagi yang akan kita coba rekrut dengan kapasitas dan kemampuan yang tentunya kita lebih belajar seperti itu. Tapi pada prinsipnya kita kembalikan kepada sekolah, kemudian sekolah berkomitmen juga memberikan kapasitas yang memang kita harapkan seperti itu. Kemudian ini yang kedua ini ternyata hanya 17 anak seperti itu. Nah ini kita sudah sampaikan di awal untuk Mas Dimas bisa mengakomodir kontaknya, bisa di sharing ke kita, jadi kita bisa masukkan ke grup untuk komunikasi seperti itu. Jadi alasan-alasan terkait ketidakikutan itu bisa disampaikan lebih jelas seperti itu. Jadi contoh di program yang dari 6 program ini ada yang kelima, game 11 lawan 11 ini tidak bisa dilakukan karena jumlahnya itu tidak memenuhi seperti itu. Nah ini terkait dokumentasi program, kita terima kasih banyak kepada tim OSIS yang sudah mendokumentasikan. Mungkin ke depan lebih kita akomodir. Jadi keterlibatan OSIS di sini, printer kita juga sudah siapkan, kemudian laptop atau komputer kita sudah siapkan yang nantinya bisa disimpan di markas atau kantor yang kita siapkan di Desa Waluyo, atau mungkin bisa disimpan di ruang OSIS seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan untuk kegiatan OSIS dan tidak tertutup kemungkinan fasilitas lain bisa kita fasilitasi seperti itu. Kemudian juga ini program positif ini tentunya harus di-sharing lah, harus disampaikan kepada teman kita atau saudara kita, karena kalau hal-hal baik tidak disampaikan atau diikuti atau disebarkan tentunya tidak akan berdampak secara cepat. Nah ini tentunya akan menjadi nilai plus dari buat perusahaan kita lah. Jadi PT Bumen Jaya Abadi sendiri
apa sih sebetulnya PT Bumen, kemudian kegiatannya apa saja. Tentunya orang akan jadi penasaran seperti itu, yang harapannya bisa mendongkrak ini kegiatan-kegiatan pekerjaan kita yang selama ini dilakukan di Bandung, kantor Bandung, kemudian kegiatan kita ditunjang anak-anak yang memang sudah dari awal bergabung dengan kita, dan harapan ke depan kita bisa buka di Kebumen seperti itu. Jadi kantor kita di Kebumen, anak-anak yang ikut program kita ini sebetulnya bisa jadi mentor sukses tanpa merantau seperti itu. Itu harapan besar kita yang ke depan, semoga atau doanya bisa tercapai seperti itu. Jadi tanpa harus ke Bandung, di Kebumen juga bisa mengembangkan pekerjaan-pekerjaan yang nantinya bisa survive tanpa harus merantau seperti itu. Dengan catatan tadi, anak-anak tadi itu harus soleh, kemudian sehat. Yang ini program belum terlaksana, yang kita juga ada tim medis yang nantinya akan mengukur tinggi badan, berat badan, kemudian tekanan darah yang minimal itu mungkin yang jadi catatan kita, yang nantinya menjadi poin penting apakah anak ini dapat diizinkan untuk latihan lebih lanjut seperti itu. Karena program ini kalau sampai menyakiti, kemudian izin dari orang tua tidak ada, kemudian nanti bertanding ada kendala-kendala yang di luar kemampuan kita, tentunya akan menjadi hal yang sudah di dampaknya sudah kita perhitungkan seperti itu. Kemudian terkait public speaking juga mereka harus bisa berwacana seperti itu. Kemudian teknologi juga bisa. Kemudian dari 15 anak ini mungkin nanti disampaikan sama Mas Ilham terkait profil kita, nantinya bisa ikut berapa anak seperti itu. Kemudian harapannya bisa jadi pengusaha, kemudian profesional di setiap kegiatan yang mereka lakukan. Tentunya semua bisa dilakukan dengan komitmen. Jadi minimal pada saat latihan komitmen hadir dulu lah seperti itu. Kemudian komunikasi mudah dulu lah. Mungkin itulah yang jadi komitmen awal yang harus dilakukan sama anak-anak seperti itu. Kemudian kita juga tidak bisa berjalan sendiri. Jadi kita karena mengganti bensin tim yang melakukan support kegiatan juga harus dilakukan. Kemudian terkait pembiayaan lainnya juga dilakukan. Kita alhamdulillah banyak support terkait partner-partner kita yang mendukung kegiatan ini seperti itu. Nah ini tentunya menjadi motivasi besar dan nilai plus juga. Kegiatan sudah berjalan, bisa bertanding, kemudian jadi catatan adalah fisik anak-anak untuk lebih bisa diperbaiki. Kalau secara teknik kita tentunya akan serahkan kepada Pak Pras yang untuk di 3 tahun di awal ini hanya fokus untuk peningkatan SDM dan sharing terkait kegiatan seperti itu. Mungkin itu dari saya terkait evaluasinya. Ada evaluasi atau mungkin tambahan dari Pak Pras atau dari pihak sekolah, silakan. Suara saya kedengaran, Mas? Alhamdulillah kedengaran, Bu, silakan. Oke, ya, ini saya izin untuk bisa berkomentar juga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih sekali atas penyampaian atau paparan dari Mas Budi Utomo atau kita seringnya manggilnya Mas Atmo, untuk perkembangan ataupun rencana dari Kebumen FC ini ya, yang lebih luasnya sebenarnya terkait dengan program PT Beja di SMA Negeri 1 Bulus Pesantren ini khususnya. Yang pertama mungkin saya ingin testimoni dulu, Mas. Baik, silakan. Testimoni dulu ya. Ya. Nah, ini kemarin Bapak Ibu guru sangat mengapresiasi anak-anak yang ikut Kebumen FC. Karena Bapak Ibu guru itu ternyata anak-anak kita tuh santun-santun, Bu. Itu nggak ngira ya si A kayak gitu, ternyata itu sopan banget. Iya, Bu, itu saya sampaikan kemarin itu sudah ikut Kebumen FC dan memang salah satu
poin pentingnya adalah membangun karakter kalau saya sampaikan seperti itu. Betul, betul. Iya, jadi alhamdulillah ini saya sampaikan progresnya bahwa anak-anak kita ini dan juga ini selain saya sampaikan ke Mas Budi ke juga anak-anak langsung ya. Ini kan di sini ada anak-anak, ini Bapak Ibu guru sangat mengapresiasi dari karakter kalian kemarin yang mungkin kalian tidak menyadari tetapi itu sikap atau perilaku kalian itu sangat dinilai positif oleh Bapak Ibu guru, khususnya kemarin ketika ada aksiden ada anak yang jatuh kemarin ya. Betul. Itu ternyata solidaritas dan semuanya itu sangat diapresiasi positif, dan ini tentunya menjadi satu indikator bahwa kegiatan ini sangat positif sekali untuk sekolah kita, tentunya dengan komitmen utamanya untuk bagaimana menjaring anak-anak yang bisa berkarakter mulia, karakter unggul, yang tentunya itu juga sebagai salah satu MOU ya dengan PT Beja untuk bisa mendapatkan anak-anak yang memang layak untuk diberikan beasiswa itu. Dan ini sangat luar biasa sekali walaupun progresnya baru berapa hari gitu ya. Tetapi saya melihat ada kemajuan yang sangat signifikan terkait dengan kegiatan ini, dan harapan saya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Mas Atmo ya secara detail kedepannya pengennya bagaimana sampai detail tempatnya sampai penggunaan bajunya itu hal yang memang harus disampaikan sejak awal, dan ini saya sangat mengapresiasi sekali bahwa anak-anak kita memang kadang harus diberikan penjelasan untuk hal-hal seperti itu sehingga nantinya mereka bisa paham sebenarnya itu aku harus seperti apa, terus misalkan apa yang aku lakukan itu sebenarnya sudah benar atau belum, seperti itu. Sehingga ini saya juga mohon sekali untuk para pelatih maupun dari tim Kebumen FC untuk bisa selalu memberikan itu memberikan bimbingan. Mohon maaf ini saya sampai jalan Mas, turun ke tanjakan tiba-tiba. Iya. Jadi mungkin itu Mas. Jadi kami tetap mohon ke perhatian dari semua rekan-rekan nantinya untuk bisa terus memberikan juga bimbingan sekaligus arahan, dan misalkan ada beberapa hal yang perlu kami berikan kepada anak-anak kami, mungkin kami juga perlu untuk diberikan masukan sehingga mungkin kami juga bisa bareng-bareng ya untuk mendukung anak-anak ini di Kebumen Fans Club seperti itu. Sehingga harapannya sinergi yang nantinya dari pihak PT Beja, dari para pelatih dan semua personel yang membantu di Kebumen FC ini dengan pihak sekolah itu juga semakin dekat, semakin mudah komunikasinya, sehingga harapan kita untuk dapatkan anak-anak yang berbudi pekerti luhur ini akan tercapai. Mungkin dari saya itu Mas Arfo. Kalau terkait turnamen, besok hari Senin mau dibicarakan siapa saja nama-nama pemain yang akan ikut dan bermain di Waluyo. Karena kelas 10 kan banyak juga Pak, jadi semua pemain kan cuma ada 20 dari aturan sepak bola, jadi semua total sama kelas 10 kira-kira ada 32, jadi diambil 20, dan sisanya ya mungkin buat tahun besok apa penerus besok gitu. Mantap. Jadi mohon izin Pak Agus, Pak Pras, kemudian Bu Trisni. Jadi terkait turnamen ini kita prinsipnya supporting. Jadi terkait pemilihan pemain, kemudian siapa yang main, kita kembalikan lagi ke
Pak Budi guru olahraga atau Pak Agus, kemudian ke Mas Diki sebagai kapten seperti itu. Jadi karena Iya. ini kan membawa nama sekolah, kita hanya mementor saja, harus hati-hati mainnya karena secara tujuan kita sebetulnya turnamen ini kita tidak melarang, tidak, tapi tidak support untuk turnamen yang terbuka tanpa harus ada kelompok umur seperti itu, karena anak-anak ini rata-rata antara 17-18, kemudian secara program yang tentunya kita juga sudah pertimbangkan, ini riskan terkait cedera, kemudian terkait keamanannya seperti apa, itu kita riskannya di situ seperti itu. Tapi kita support, caranya adalah kita titip pesan kepada Pak Pras bahwasanya harus hati-hati dalam bermain. Apa yang sudah dicoba walaupun hanya 2 kali pertemuan, kemudian ada beberapa pertemuan sebelumnya yang ada di ruangan yang dengan Pak Agus, itu tolong ditanamkan bahwasanya kalian berbeda, masih muda dan berkemampuan lebih. Mungkin itu yang perlu dicatat seperti itu. Tapi terkait nanti kebutuhannya apa, insya Allah kita bisa support. Kalau saya pribadi mungkin sekitar tanggal 7 mungkin bisa pulang, jadi bisa lihat tanding atau tidaknya saya tidak bisa berjanji seperti itu. Ada tambahan terkait mungkin hal turnamen Pak Agus, Pak Pras, silakan. Oke. Kemarin saya sudah komunikasi dengan Mas Diki dan Mas Theo. Nanti skema atau susunan anak yang kita izinkan atau kita masukkan tim SMA Bunus untuk mengikuti turnamen di Waluyo. Kemudian karena jadwal kita itu tanding tanggal 7 ya, sore, makanya setelah nama-nama itu kita kirim ke Waluyo, insya Allah nanti hari Jumat pagi anak-anak tersebut akan kami kumpulkan dan dibekali dengan sedikit nasihat atau spirit motivation dari Ibu Kepala Sekolah. Baik. Dalam rangka supaya ini peningkatan dan pembinaan karakter supaya mereka menjadi semakin lebih baik, sehingga olahraga itu menyehatkan fisik tetapi juga menambah karakter pribadi supaya menjadi insan yang lebih berbudi pekerti. Oke. Terima kasih. Ada tambahan Pak Pras? Cukup saya rasa, Mas. Baik. Dari saya tadi yang sudah saya sampaikan di depan aja mungkin sebagai bahan evaluasi kegiatan kita ke Baik. depan. Baik. Jadi terima kasih, kesimpulannya adalah terkait hasil ini nanti saya coba kirimkan ulang untuk dipelajari lebih lanjut. Yang sekarang belum disampaikan bisa disampaikan. Kemudian yang kedua, harapan kita terkait selain program sepak bola bisa dijalankan program lain yang bisa berkemajuan bersama dengan pihak sekolah. Yang terakhir terkait turnamen, kita kembalikan lagi ke kapten, apakah bisa memimpin tim dengan baik, yang sejatinya kita hanya memberikan motivasi, kemudian fasilitas, kemudian pengalaman, dan kehati-hatiannya ini yang perlu dilakukan. Mungkin itu ya untuk pertemuan hari ini, dan terima kasih banyak. Bila mana ada tambahan sekali lagi perlu disampaikan, Ibu Kepala, Pak Agus, Mas Cukup, ya, Fauzan. sudah cukup. Makasih. Ya, cukup. Mungkin dari anak-anak yang ikut itu ada nggak yang mungkin yang harus mewakili desanya masing-masing, mungkin perlu didata dulu Pak Agus. Oke, siap. Oke. Iya, soalnya saya tadi atau kemarin ya, itu kayaknya kok menandatangani satu anak, tapi hanya satu anak untuk surat keterangan sebagai siswa untuk mengikuti sepak bola. Mungkin perlu didata kalau ada anak yang mungkin dia ikut bergabung di desanya dari tim kita ini. Itu aja mungkin Pak Agus. Oke, siap. Mas Diki, monggo. Ada tambahan Mas Diki? Sudah cukup Pak.
Oke, Kalau terima kasih masalah banyak. yang anak, Gimana Mas Diki? kalau masalah anak-anak yang mau ikut di desa, mau ikut di SMA, insya Allah besok Senin, Pak. Ya. Data-data aku kirim ke Pak Agus. Ya. Atau Baik, sama Pak aku tunggu. Budi langsung juga bisa. Baik. Jadi inilah mungkin hasilnya kira-kira seperti ini Pak Agus, Putri. Jadi kita hanya memberikan suntikan sedikit efek yang mungkin berpengaruh tidaknya tergantung anak-anaknya. Nah, setelah anak-anak jadi kita kembalikan lagi ke sekolah seperti itu. Jadi mungkin perihalnya seperti ini. Jadi kita saling support full. Tanpa adanya support dari sekolah, saya sendiri tidak bisa berjalan sejauh ini. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dengan teman-teman dari tim pelatih, kemudian dari PT Beja yang nantinya bisa jadi bahan evaluasi. Bila mana tidak ada tambahan, saya cukupkan. Wal akhiron wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Mohon izin pamit Putri, hati-hati perjalanan Pak Agus, Mas Diki. Makasih Pak Pras. Mohon maaf ya. Sama-sama. Ini Pak Pras mana ya? Mas Pras. Iya. Gini Bu. Oh iya. Belum pernah ketemu tapi salam kenal deh. Aja siap, saya temen nih Mas Faizin SMP Bu. Izin. Izin pamit Bapak Ibu, Mas Dimas. Iya.